ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puja dan segala syukur mari senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang kebaikannya kepada kita semuanya sungguh tidak berbilang jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga Allah tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, kepada para sahabat, para tabi'in, juga kepada seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Yang ketiga kalinya pada kesempatan yang sangat mulia ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh takwa adalah bekal kehidupan terbaik yang sangat kita perlukan. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya yang mulia, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan kumpulkanlah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat azakumullah. Salah satu doa terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya adalah doa yang ada dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca setiap waktu, yaitu doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau ketika menafsirkan ini mengatakan bahwasanya wa hadad du'a'u min ajma'il ad'iyati wa anfa'iha lil 'abdi walidzalika wajaba 'ala kulli insanin an yad'ullaha bihi fi kulli rak'atin min salatihi. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, doa Ihdinas siratal mustaqim ini adalah doa yang paling jami', doa yang paling komplit, doa yang paling komprehensif yang diajarkan oleh Allah SWT, dan doa yang paling memiliki banyak manfaat. Karenanya wajib bagi setiap orang, wajib bagi setiap hamba Allah untuk membaca doa ini di setiap rakaat dari solat-solat yang dia kerjakan. Ketika kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, yang terjemahannya kira-kira ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, barangkali akan muncul pertanyaan dari sebagian kalangan, kenapa mesti orang Islam ini diharuskan untuk meminta kepada Tuhannya agar setiap waktu ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Apakah itu menunjukkan keraguan umat Islam terhadap agamanya, bahwa agamanya itu bukan jalan yang lurus? Tentu tidak. Tetapi makna Ihdinas siratal mustaqim ini
Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa ada dua makna penting yang terkandung dalam doa ihdinas siratal mustaqim ini. Yang pertama adalah makna doa ihdinas siratal mustaqim ini adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah taala keteguhan dan komitmen dalam menjalankan Islam ini. Jadi makna pertama dari doa ihdinas siratal mustaqim ini adalah al-hidayatu liluzumi dinil Islam wa tamassuk bihi, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk untuk komitmen, agar diberikan bimbingan untuk senantiasa memiliki iltizam yang kuat terhadap Islam ini, wa tarki ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan segala agama, segala faham di luar Islam. Ini makna pertama. Jadi ketika kita mohon dalam doa ini, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu artinya kita mohon keistiqomahan, kita mohon keteguhan, agar sejak kita berislam Allah terus memberikan keistiqomahan dan keteguhan hati kita sampai ajal tiba. Dan ini sejalan dengan pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali meninggal dalam keadaan berislam, meninggal dengan membawa hidayah Islam. Terlebih kita semuanya yang hidup di akhir zaman ini, maka permohonan agar diberikan Allah Ta'ala komitmen dalam menjalankan Islam ini semakin kita rasakan pentingnya. Selain juga karena masing-masing kita tidak ada yang memiliki jaminan bahwa kita akan husnul khatimah di akhir hidup kita. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadis Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan bahwa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Fayasbiqu 'alaihi alkitabu fayamalu bi 'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Sungguh ada di antara kalian seseorang yang selama ini bertahun-tahun selalu beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Siang malam dia menghiasi dirinya, mengisi waktu dan hidupnya dengan amalan-amalan penduduk surga, ketaatan dan kesolehan, menjalankan segala perintah, baik perintah yang berhukum wajib maupun yang sunnah, juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang haram maupun yang makruh. Siang malam dia senantiasa menghiasi hidupnya dengan amalan penduduk surga, kata Rasulullah. Tetapi sehingga jarak antara dia dengan surga digambarkan Nabi SAW, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga jarak antara dia dengan surga itu ibaratnya sudah tinggal sejengkal, tinggal sedirot, tinggal sehasta. Sangat dekat sekali jarak antara dia dengan surga, karena ketaatan yang selama ini dia lakukan selama bertahun-tahun. Tetapi kata Nabi SAW, fasbiqu 'alil kitab, ternyata dalam catatan akhir kehidupan dia di Lauh Mahfuz, dia ini akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka di penghujung hidupnya dia melaksanakan amalan ahli neraka, maka akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Ini gambaran yang pertama. Sebaliknya ada orang yang kehidupannya itu berbeda dengan yang pertama. Bertahun-tahun dia beramal, dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu hanya tinggal satu hasta, sangat dekat sekali. Tetapi ternyata catatan dia di Lauh Mahfuz, dia akan masuk surga. Maka menjelang akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki segala salah dan khilafnya selama ini, sehingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rasul mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alaihi kitab fayamalu bi amali al-jannati fayadkhuluha. Dalam hadis ini kita diperingatkan oleh Nabi SAW bahwa tidak ada satupun di antara kita yang memiliki jaminan bahwa kita akan meninggal dalam keadaan istiqomah. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa ihdinas siratal mustaqim ini agar kita diberikan keteguhan hati,
komitmen dan iltizam dalam menjalankan Islam yang mulia ini sampai ajal kita tiba. Sebagaimana juga dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30, Allah mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah SWT dalam ayat yang mulia ini, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Kita yang hadir di Masjid As-Saff ini adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang telah ikrar, yang telah mendeklarasikan diri sebagai ibadullah. Kita telah mengikrarkan diri sebagai orang-orang yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam keimanannya. Orang yang beriman kemudian istiqomah. Dalam ayat ini kata sambung istiqomah ini disampaikan oleh Allah Ta'ala dengan menggunakan kata summa, bukan menggunakan kata wa atau fa. Seolah-olah dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwa istiqomah itu membutuhkan waktu yang lama pembuktiannya. Seseorang tidak bisa dikatakan istiqomah kalau dia hanya komitmen dalam sehari 2 hari. Seseorang juga tidak bisa dikatakan istiqomah kalau dia hanya komitmen sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, bahkan setahun 2 tahun pun orang belum bisa dikatakan sebagai orang yang istiqomah. Istiqomah itu batasnya adalah sampai ajal atau sampai kematian. Karena Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat yang mulia ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Nah, ketika ada orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya sampai menjelang ajal, maka Allah sampaikan informasi gembira, kabar gembira. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Akan datang kepada orang mukmin yang istiqamah sampai ajal ini rombongan para malaikat. Jadi orang ketika akan meninggal dunia didatangi oleh rombongan para malaikat. Dalam rangka apa malaikat-malaikat ini datang menemui orang-orang yang istiqamah dalam keimanannya, menyampaikan 3 kabar gembira, menyampaikan support dan dukungan supaya orang mukmin yang istiqamah ini, yang pertama, Allah takhafu, jangan kalian takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap kematian. Jadi orang mukmin sekalipun berdasarkan ayat yang mulia ini sesungguhnya juga menyimpan rasa takut terhadap kematian. Meskipun dia mukmin, meskipun dia selama ini istiqamah dalam ketaatan, tetap saja ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan gamang ketika harus menghadapi kehidupan alam kubur. Dan itu normal. Dan itu normal. Karenanya para ulama membagi rasa takut terhadap kematian ini ada 2. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji adalah rasa takut yang didasarkan karena kesadaran bahwa amal kita belum banyak, dosa kita menumpuk. Nah, ketakutan seperti ini itu sesuatu yang baik karena akan mendorong orang untuk lebih taat kepada Allah SWT. Adapun rasa takut terhadap kematian yang tercela adalah yang didasari kepada kecintaan kepada dunia yang berlebihan, sebagaimana rasa takut orang-orang Yahudi terhadap kematian karena kecintaan mereka yang luar biasa terhadap kehidupan dunia ini. Nah, dalam ayat yang mulia tadi Allah Ta'ala menyampaikan bahwa ketika orang mukmin yang istiqamah itu akan meninggal dunia, Allah akan kirim rombongan para malaikat yang akan mensupport dia. Allah takhafu, jangan kalian khawatir, jangan kalian takut, jangan kalian gamang untuk menghadapi kematian, menghadapi kehidupan alam kubur dan kemudian kehidupan hari akhir. Yang berikutnya, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Tidak usah kalian bersedih. Bersedih terhadap apa? Bersedih terhadap keluarga yang kalian akan tinggalkan, anak, istri, harta dan jabatan. Tidak usah bersedih. Kemudian yang ketiga adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian semuanya dengan surga yang telah dijanjikan Allah untuk kalian semuanya. Ini buah keistiqomahan dalam iman yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. Dan ini adalah makna pertama dari ihdinas siratal mustaqim, bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala luzumu dinil islami wa tarki ma siwahu minal adyan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan dalam beriman dan berislam ini. Ini makna pertama. Kemudian makna yang kedua, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya,
bahwa makna kedua adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing untuk mengenal detail-detail ajaran Islam, baik itu ilmu maupun amalnya. Jadi dalam doa ihdinas shiratal mustaqim, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seiring dengan bertambahnya umur kita, sejalan dengan bertambahnya usia kita, kita semakin mengenal agama Islam yang mulia ini. Bukan hanya mengenal Islam secara umum atau secara global, bukan hanya mengenal Islam sebatas rukun Islam, tetapi kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa dibimbing setiap waktu dan setiap saat, semakin mencintai Islam, semakin mengenal Islam. Ini makna kedua. Dan inilah yang perlu terus kita upayakan. Seiring dengan bertambahnya usia kita, kita harus terus berusaha untuk meningkatkan semangat dan kecintaan kita untuk mempelajari Islam yang mulia ini. Karena kecintaan kita kepada Islam, kegemaran dan semangat kita untuk mempelajari Islam seiring dengan bertambahnya usia, itu juga merupakan salah satu indikator bahwasanya Allah SWT menginginkan kita husnul khatimah. Disampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan Allah Taala kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia semakin faqih, semakin faham terhadap Islam yang mulia ini. Nah, dengan kita diberikan Allah SWT komitmen untuk berislam, juga dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mengenal Islam ini lebih dalam, lebih jauh dan lebih detail, maka dua hal ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita ini, yaitu hidayah untuk istiqomah dan hidayah untuk semakin mengenal Islam lebih dalam. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat azakumullah. Nah, terkait dengan hidayah ini, para ulama membagi bahwa hidayah itu ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan hidayatul irsyad, dan yang kedua disebut dengan hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah petunjuk Allah SWT mengenai kebaikan dan keburukan. Hidayatul irsyad adalah petunjuk Allah SWT mengenai yang halal dan yang haram. Hidayatul irsyad adalah petunjuk Allah SWT tentang perintah dan larangan. Itu adalah hakikat dari hidayatul irsyad. Dan tujuan diutusnya para nabi dan para rasul tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk menyampaikan hidayatul irsyad ini, yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Karena Allah SWT menyampaikan tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, siratillah." Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang bertugas untuk menunjukkan orang lain kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan hidayah kepada umatnya, menyampaikan petunjuk jalan yang lurus. Nah, yang dimaksud dalam kalimat hidayah dalam ayat ini adalah hidayatul irsyad, yaitu petunjuk atau bimbingan tentang halal dan haram, hak dan batil, perintah dan larangan. Ini menjadi tugas para nabi dan para rasul seluruhnya, juga menjadi tugas kaum muslimin siapapun dia dan apapun latar belakang pendidikannya. Semua kita diperintahkan oleh Allah SWT agar senantiasa berkontribusi untuk menyampaikan ajaran Allah yang mulia ini kepada yang lain, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Yang kedua, jemaah sekalian, jenis hidayah yang kedua adalah hidayah taufiq, atau yang biasa disingkat dengan kata taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya adalah dibukakannya hati kita untuk mau menerima kebenaran yang sudah kita ketahui. Taufik adalah digerakkannya hati kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Taufik adalah diringankannya hati kita untuk menjauhi hal-hal yang haram yang telah kita fahami. Taufik adalah dikuatkannya hati kita untuk menjauhi kebatilan yang sudah kita ketahui. Itulah hakikat taufik. Dan taufik ini hanya Allah SWT yang memiliki kewenangan. Bahkan para nabi dan para rasul sekalipun, mereka tidak memiliki otoritas untuk memberikan taufik ini kepada orang-orang yang mereka cintai, baik dari keluarga mereka maupun sanak famili. Karenanya Allah SWT juga berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha."
sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Makna hidayah dalam ayat ini adalah hidayah itu taufik, bahwa Nabi kita SAW itu tidak bisa dan tidak mampu untuk membukakan hati seseorang untuk menerima Islam. Apalagi kita umatnya yang kategorinya adalah manusia biasa. Karenanya dapat kita simpulkan bahwa hidayatul irsyad itu adalah ilmu, sedangkan hidayatul taufik adalah amal. Hidayatul irsyad itu adalah kemauan, sedangkan hidayatul irsyad itu adalah pengetahuan, sedangkan hidayatul taufik itu adalah kemauan. Nah, dalam realitanya terkait dengan pembagian hidayah, bahwa ada hidayatul irsyad yang hakikatnya adalah ilmu pengetahuan, dan ada hidayatul taufik yang hakikatnya adalah kemauan untuk beramal. Maka manusia dalam kenyataannya ini terbagi dalam ketiga kategori. Ada orang yang mendapatkan hidayatul irsyad dan mendapatkan hidayatul taufik sekaligus. Dia berilmu dan dia juga beramal. Dia memiliki pengetahuan dan pengetahuan itu dijalankan. Itu orang yang mendapatkan hidayatul irsyad dan sekaligus mendapatkan hidayatul taufik, berilmu dan beramal. Nah, penghulu orang-orang yang mendapatkan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik ini adalah para nabi. Sebagaimana yang sering kita baca dalam ayat Al-Quran, bahwasanya para nabi ini adalah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayatul irsyad dan sekaligus mendapatkan hidayatul taufik. Mereka berilmu dan beramal, mereka mengetahui dan mereka jalankan. Yang kedua adalah orang yang hanya mendapatkan hidayatul irsyad tetapi tidak mendapatkan hidayatul taufik. Jadi dia tahu, dia ngerti, tapi dia tidak mau mengamalkan. Dan penghulu dari orang-orang yang mendapatkan pengetahuan tetapi tidak diamalkan itu adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang tidak mendapatkan hidayatul irsyad dan juga tidak mendapatkan hidayatul taufik. Dia tidak ngerti dan juga akhirnya dia tidak beramal. Karena dia dikuasai oleh kebodohan, maka akhirnya dia berlama-lama dalam kesesatan. Dan penghulu mereka ini, kalau kita merujuk kepada tafsir ulama tentang Al-Fatihah, adalah orang-orang Nasrani. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT dalam lanjutan ayatnya, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, itu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka tahu tapi mereka tidak mau mengamalkan, dan juga bukan jalan orang-orang yang ad-dallin yang mereka memang tidak tahu dan akhirnya mereka tersesat dalam ketidaktahuannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat azakumullah, inilah gambaran ringkas tentang kandungan doa yang sangat luar biasa, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami semuanya ke jalan-Mu yang lurus. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita semuanya dengan hidayah dan taufiknya, sehingga seiring dengan pertambahan usia kita dapat semakin istiqamah dalam berislam, juga semakin faham dengan agama Allah yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min 'adzabil jahim wa tudkhiluhu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu bil kitabil mubin, al fariqi bainal huda wad dhalal, wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Summa a'lamu annallaha amarakum bis salati wassalami ala rasulihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم